Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyiapkan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada hari Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Sudah pernahkah kita mengalami masa kekurangan, kesulitan, dan rasa takut? Apakah kita bisa bertahan di tengah situasi ekonomi saat ini? Sudah dalam kisah janda di Sarfat, keadaan kelaparan begitu sangat parah hingga ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak untuk satu kali makan yang terakhir. Namun justru di titik terendah itulah Allah menyatakan kuasa pemeliharaannya. Saudara, ada konteks dalam kisah janda di Sarfat bahwa Israel berada di bawah pemerintahan Raja Ahab dan Isabel yang membawa bangsa Israel menyembah kepada Baal pada saat itu. Elia adalah nabi Allah yang diutus untuk menegur Raja Ahab dan bangsa Israel yang menyembah Baal. Elia bernubuat bahwa tidak akan ada hujan turun di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Akibatnya terjadi kelaparan besar di negeri itu. Di tengah kelaparan yang melanda bangsa Israel, janda di Sarfat hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Dari sisi manusia, itu tidak cukup untuk menopang hidupnya dan anaknya. Tetapi Allah menyatakan janji pemeliharaannya melalui Elia. Tepung itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan berkurang. Dari kisah ini kita belajar bahwa yang pertama, Allah bekerja di tengah keterbatasan manusia. Janda ini hidup dalam kekurangan. Yang dimilikinya hampir tidak ada artinya. Namun Tuhan mau menunjukkan apa yang kecil di mata manusia cukup di mata Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan berkat kecil, penghasilan yang sederhana, atau kesempatan yang tampak kecil. Allah sanggup memakainya untuk menopang hidup setiap kita. Yang kedua, pemeliharaan Allah dinyatakan melalui iman dan ketaatan. Elia menyampaikan janji Tuhan, tetapi janda itu harus mengambil langkah iman, yakni memberikan makanan terakhirnya lebih dari dulu kepada Elia. Dari tindakan taat inilah ia mengalami mujizat. Saudara, kita perlu hidup dengan iman dan taat akan firman Tuhan. Sekalipun kelihatannya mustahil, ketaatan membuka jalan bagi kita untuk melihat akan pemeliharaan Tuhan. Nah, yang terakhir, Allah setia sampai akhir. Saudara, firman Tuhan berkata sampai pada hari Tuhan menurunkan hujan. Artinya pemeliharaan Tuhan bukan hanya sesaat, tetapi cukup sampai masa sulit itu berakhir. Saudara, kita harus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Ia akan setia menyertai sampai badai hidup itu reda. Puncak kesetiaan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah wujud nyata yang sempurna bahwa Allah setia menepati firman-Nya. Yesus taat sampai mati di kayu salib, Filipi 2 ayat 8. Nah, melalui kematiannya, janji keselamatan bagi orang berdosa digenapi. Bahkan melalui kebangkitannya sebagai bukti bahwa janjinya tidak pernah gagal. Bahkan kuasa maut pun tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah. Saudara, seorang bapak gereja yakni Santo Agustin of Hippo adalah salah satu teolog dan orang paling berpengaruh di dalam sejarah kekristenan. Dalam bukunya The City of God, buku kelima pasal yang ke-11, Agustinus berbicara demikian, bahwa hal-hal kecil diatur oleh Allah sama seperti hal-hal besar. Tidak ada sesuatu pun di luar jangkauan pemeliharaannya. Bagaimana dengan kita? Jika Allah setia mengatur segala hal, maka apakah yang kita ragukan? Apakah kita ragu terhadap janjinya? Maukah kita hidup taat dalam firman-Nya seperti Yesus yang setia dan taat kepada kehendak Bapa? Saudara, ingatlah bahwa Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah kehabisan cara, dan tidak berhenti untuk memelihara setiap kita.
Dalam kekurangan kita ada janji Tuhan. Tepung tidak habis, minyak tidak berkurang. Mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepadanya, melangkah dalam iman dan hidup dalam ketaatan. Maka kita pun akan mengalami pemeliharaan Allah yang nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya.